kita masuk ke sini nih, directional derivative. Directional derivative itu turunan berarah. Sebenarnya kalau kalian memahami pembahasan di chapter sebelumnya atau di beberapa pertemuan sebelumnya terkait dengan ini nih, turunan parsial. Itu ada hubungannya antara turunan parsial dengan directional derivative. Turunan parsial terhadap sumbu X gitu ya. Turunan parsial terhadap sumbu Y itu bentuk khusus dari directional derivative, turunan polar. Nah, kalau kita lihat di buku rujukan kita, mudah-mudahan kalian sudah baca dulu sebelumnya. Nah, ini directional derivative and gradients. Nah, ini kan disinggung kembali ya terkait dengan partial derivatives. Nah, ini nih. Ini saya lingkar ini. Ya. Jadi, kita diminta untuk melihat kembali fungsi dua peubah, kemudian turunan berarah, turunan parsial fx, dan juga turunan parsial, maksudnya turunan parsial terhadap x, turunan parsial terhadap y. Berarti kalau turunan parsial terhadap x, y-nya dianggap konstan. Kalau turunan parsial terhadap y, berarti x-nya yang dianggap konstan, begitu ya. Atau bisa kita sebut kalau turunan parsial terhadap x ini, turunan parsial terhadap x, itu berarti arahnya searah sumbu x. Boleh aja begitu ya. Arah sumbu x, itu aja ya. Nah, arahnya itu di sumbu X. Kalau FY atau turunan parsial terhadap Y ini arahnya di arah sumbu Y gitu ya. Nah, berarti kan sudah ada arahnya tuh. Nah, oke. Jadi ini fx x, y atau turunan parsial terhadap fungsi f terhadap x dan turunan parsial fungsi f terhadap y itu mengukur apa? Ini dikatakan mengukur rate of change, laju perubahan dalam arah yang paralel dengan sumbu X dan sumbu Y. Ya, kalau untuk X, sumbu Y. Nah, di 12.5 ini, directional derivative ini, tujuan kita itu, kita sekarang ingin mempelajari rate of change, tetap masih rate of change, laju perubahan dari F, tapi dalam arah yang sebarang lah, berlainan gitu ya. Nah, jadi bisa jadi kan kalau kita punya ini, nah ada yang paralel kan, ada titik ini misalkan, titik ini adalah titik A, B. Titik A, B, cari fx-nya. Berarti kalau fx-nya itu ya searah sumbu x, gitu kan, y-nya konstan. Kalau fy-nya berarti dari sini kita bergerak ke arah sumbu y. Nah, bagaimana kalau misalkan laju perubahan ke sini, gitu misalkan, atau dari sini ke sini laju perubahannya dan seterusnya. Nah, itu kita pelajari di directional dari pattern. Paham ya? Nah, jadi arah turunan itu. Jadi kalau misalkan kita punya eh, bangun gitu ya, kan memotongnya itu bisa searah sumbu X, searah sumbu Y. Ya, kalau kita misalkan punya kue gitu ya, kita punya kue nih. Misalkan anggap kue itu adalah suatu fungsi dua peubah. Nah, kue tersebut kalau kita ingin mengetahui berapa kemiringan sepanjang sumbu X di titik itu ya berarti fx. Kalau misalkan arahnya Y begini, nah berarti ketinggian di apa laju perubahan di situ, atau arahnya bisa nyilang juga kan, motong gitu kan, bisa nyilang, bisa nyilang. Ya, itu dari derivatif. Oke, nah kemudian kita gunakan notasi vektor. Katanya it will be convenient to use a vector notation. Jadi ini akan lebih
convenient gitu, lebih tepat kalau kita menggunakan notasi vektor untuk titik x, y atau x, y, z atau apapun. Jadi supaya lebih ringkas. Nah, kemudian kalian ingat-ingat kembali, ini ada I dan J. Itu adalah unit vektor. Apa unit vektor? Vektor satuan. Vektor satuan. Vektor satuan. Vektor satuan. Jadi kalau misalkan I vektor satuan di sumbu X gitu ya. Kalau J vektor satuan di sumbu Y. Jadi kalau misalkan ini saya kembali lagi ke gambar yang ini, mana vektor satuan I? Vektor satuan itu adalah vektor dengan arahnya itu adalah ke sumbu X positif gitu ya. Arahnya ke sumbu X positif, kemudian panjangnya satu satuan. Panjangnya satu satuan. Nah, berarti ini vektor satuan itu I itu di sini. Ini satu. Ini adalah I. Nah, jadi I situ adalah 1,0 gitu ya. Atau sama aja dengan ya 1,0 lah gitu. Nah, kemudian yang satunya lagi adalah eh, J. Kalau J itu sama ke sini nih. Ini satu panjangnya, arahnya ini J nih. Arahnya sepanjang sumbu Y positif. J pakai garis begini ya, juga pakai garis jadi harus begini. 0,1. Nah, ini panjang vektornya, yang ini juga sama ya, panjang vektornya itu adalah, ini kan 1,0. Berarti panjang vektornya akar dari, betul nggak? 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat itu sama dengan 1. Begitupun yang warna biru ini juga vektor satuan. Vektor satuan dengan 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Nah, 1. Jadi, atau nama lainnya, ini adalah panjang vektor J atau besar vektor J. Panjang, besar, sama aja ya. Itu ukuran untuk vektor. Ini I. Atau norma. Sama aja. Norma, panjang, besar, sama aja ya. Di dalam matematika untuk vektor itu hal yang di sini di, di, di apa namanya itu di selanjutnya J itu adalah vektor satuan dalam arah X dan Y ya. I dalam arah X, J dalam arah Y, arahnya itu, dan panjangnya satu satuan. Maka katanya begitu ya, dua turunan parsial di P terhadap di P gitu ya, bisa kita tuliskan seperti ini ya. Ya kita tuliskan seperti ini, fxp itu adalah ini. Berarti eh, ini ada garisnya ya, sebentar. Ini ada garisnya nih. Ini kok garisnya nggak muncul. Dah. Oops. Ini saya kasih garis. Ini tuh, ya itu ada garisnya. Jadi fxp itu kita baca apa? Turunan parsial fungsi f terhadap x di titik p, gitu bacanya ya. Jadi kalian harus biasa membaca, menarasikan setiap notasi matematika yang ada. Jadi notasi matematika itu pendek, tapi dia kalau kita baca panjang. Gitu ya. FYP itu apa kalau kita baca? Turunan parsial fungsi F terhadap Y di titik P gitu ya. Oke, begitu. Nah, kalau misalkan P itu kan isinya X, Y. Nah, kalau misalkan terhadap X berarti yang gerak di I-nya. Kalau terhadap Y berarti J-nya. Gitu ya. Perubahannya itu sepanjang sumbu Y dan sepanjang sumbu X. Gitu. Baik, kita teruskan ya. Nah,
Kemudian untuk mendapatkan konsep, kita harus, nah kalau misalkan arahnya itu tidak hanya sepanjang sumbu X dan juga tidak hanya sepanjang sumbu Y, gitu, maka bisa kita ganti ke konsep yang lebih luas. I dan J tadi bisa kita ganti dengan U, di mana U itu adalah vektor satuan. Jadi U itu adalah vektor, ingat U itu vektor satuan ya. Vektor satuan, dia itu vektor satuan, si U-nya itu vektor satuan ya, si U-nya itu dia vektor satuan dengan arah U. Sebut saja begitu ya, vektor satuan dengan arah U. Dengan arah U. Kalau I ya sama, vektor satuan dengan arah I, arahnya sumbu X gitu. Kalau J vektor satuan dengan arah J, J-nya adalah sumbu Y. Nah, sehingga kalau begitu, nah kita baca definisi di sini ya. Kalau begitu, oke. Untuk setiap vektor satuan U, misalkan kita punya notasi baru nih, DUFP. Nah, DUFP ini itu adalah limit. Itu ya, limit di mana FP ditambah HU-nya itu adalah vektor satuan tadi ya dengan arah U, tidak mesti di sepanjang sumbu Y atau tidak mesti searah sumbu X, tidak mesti searah sumbu Y, tapi tergantung U-nya didefinisikan seperti apa, dikurangi FP dibagi H. Nah, DUFP ini dibaca, ingat dibaca turunan berarah dari fungsi F di titik P dengan arah U. Ya, tolong itu dibacanya demikian ya. Jadi ini tuh dibaca panjang nih. Ini di bawah. Turunan berarah, itu kalau diartikan ya, turunan berarah. Ingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Oh, ini nulisnya susah di sini. Turunan berarah di dari fungsi F dalam arah U. Turunan berarah fungsi F di, nah pakai di titik B dengan arah gitu. Dalam arah boleh, dengan arah, terus ini in the direction dalam ya. Dengan oleh beberapa apa dengan atau dalam arah, pokoknya arahnya U gitu, maksudnya dalam arah vektor U. U-nya vektor satuan. Ingat, U-nya vektor satuan. Nah, begitu. Nah, kalau begitu si FXP itu bisa dong kita tulis begini, bisa. Ini kan arahnya sepanjang sumbu X. Berarti kalau sepanjang sumbu X, U-nya itu apa? I ya. U-nya itu I bukan? Karena vektornya searah sumbu X. Berarti ini adalah DI. Nah, boleh tulis begitu. DIFP. Ini vektor juga. Yang kedua yang di bawahnya DJ F ini P. Nulis vektor kalau tidak bold berarti kita kan tidak bisa membedakan ketika nulis bold atau tidak ya, berarti P pakai strip di atasnya. J juga vektor, I juga vektor. Nah, itu. Gitu ya. Ini sama dengan FXP, ini sama dengan FYP seperti yang ditulis di setelah kalimat das ini. Sehingga nah gitu. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan coba untuk melihat secara geometrisnya kayak mana sih geometrisnya. Geometris seperti ini, lihat di gambar satu. Lihat geometrisnya di gambar satu. Nah, di gambar satu ini, geometrisnya ya. Nah, ini kita punya permukaan Z sama dengan Fxy. Nah, kemudian arahnya itu adalah, di sini ini theta atau psi ya. Psi mungkin ini ya. Pokoknya ini arahnya begini. Jadi arahnya itu tidak mesti sepanjang paralel dengan X, paralel dengan Y, tapi bisa dimanapun arahnya. Jadi permukaan ini tidak mesti titik ini, kalau Fx berarti dari sini ke sini arahnya. Gitu ya.
Kalau misalkan FY di titik, ini kan yang dilihat di titik ini. Berarti dari sini ke sini ini FY. Nah gitu. Eh, sorry, salah ya. Maaf, maaf. Ya, saya hapus, saya hapus. Ini salah ngelihat. Maksudnya begini. Bentar, mana tadi? Bro. Nah ini Y ya. Berarti kalau ini kan sumbu Y itu ini sumbu Y ya di bawahnya. Kalau Y itu ke sini. Nah ini sumbu Y. Berarti ini FY gitu ya. FY yang ini. Nah, kalau X ini karena dia posisinya 3 dimensi agak miring, berarti fx-nya itu kalau mau bergerak ini X-nya ini ya, itu ke sebelah sini. Nah, gitu. Itu geraknya ke situ berarti ini fx. Nah, tapi ini arahnya itu U-nya itu ke sini kan ya nih, arahnya itu titik ini arahnya ke sebelah sini. Berarti dari sini ikutin arah U tadi. Arah U-nya ke arah sini. Nah, itu adalah FU. Kira-kira begitu. Ya, jadi si U itu menjadi navigatornya gitu. Kalau setir itu berapa derajat gitu kan, itu berapa derajat untuk menentukan arahnya. Nah, gitu. Haluannya. Oke ya. Bisa dipahami ya. Nah, berarti itu adalah interpretasi geometris dari DUF X0, Y0 di titik X0, Y0 ini anggap ini nilainya X0, Y0 di sini. Oke. Nah, selanjutnya ini connection with the gradient. Apa hubungannya dengan gradient? Nah, sebenarnya di 12.4 kalau kalian baca di section 12.4 ini ada ini namanya apa? Notasi yang saya buletin merah ini. Apa namanya? Ini namanya del. Del atau bisa juga kalian sebut dia grad. Jadi kalau menemukan notasi seperti ini, del dibacanya. Del FP atau grad FP. Berarti gradien fungsi F di titik P. Bacanya begitu ya. Atau del fungsi F di titik P. Bacanya seperti itu. Nah, kalau kita ingin mengetahui gradien, itu formulanya ini. Gradien itu kan kemiringan. Ya enggak? Del FP itu adalah FXPI ditambah FYPJ. Berarti turunan parsial terhadap sumbu X di titik P dikalikan vektor satuan I ditambah turunan fungsi F terhadap Y di titik P dikalikan vektor satuan J. Ingat-ingat ini. Del FP seperti ini. Nah, untuk membantu kalian menemukan turunan berarah, alih-alih kita menggunakan definisi, kita bisa menggunakan secara teknis teorema ini. Lebih teknis, perhitungan-perhitungannya lebih mudah. Tapi setiap teorema pasti ada kondisi. Setiap kita menggaransi pasti ada kondisi, gitu ya. Makanya selalu ada apa syarat dan ketentuan berlaku. Ketika kita memberikan garansi terhadap sesuatu, pasti ada syarat. Teorema selalu begitu. Syarat ini berlaku adalah apa? Syaratnya, misalkan F merupakan fungsi yang diferensiable, yang dapat diturunkan di titik P. Jika begini, jika F itu bisa diturunkan di P, maka F memiliki turunan berarah di titik P dalam arah vektor satuan U, yaitu U1I ditambah U2J. Ya, ini dalam arah U1I dan U2J. Nah, jadi DUFP ini adalah ini formulanya. U-nya ini adalah ini arahnya, arah kemana kemana directionnya, ini adalah del FP ini kemiringannya, kemiringan atau gradnya tadi. Jadi DUFP itu kita baca sekali lagi,
turunan berarah fungsi F di titik P dengan arah U. Itu bacanya ya. Turunan berarah fungsi F di titik P dalam arah U. Kayak begitu. Adalah vektor satuan U, directionnya itu, arahnya itu dikalikan dengan gradiennya. Nah, jadi ini kalau dikalikan adalah ini. Ini kalau dikali ini. Nah, kalian bisa kan mengoperasionalisasikannya. Jadi kita punya DU F P. U-nya vektor, P-nya vektor. Kita anggap seperti demikian. U-nya vektor dikali del F P. U-nya apa? U-nya itu adalah U1I, vektor satuan I, ditambah U2J, vektor satuan J. Gitu ya. Dikalikan dot product. Kita kalikan dengan del F yang di atas. Kalikan dengan Fx P di arah I ditambah Fy P di arah J. Ini berarti kan kita berlaku perkalian distributif ya. Betul ya. Berarti U1 I dikali 1 ini dikali Fxpi. Kemudian yang kedua itu adalah U1I dikalikan dengan ini. Gitu ya. Berarti U1I dikalikan FYPJ. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga berarti U2 dikalikan ke sini. Kemudian yang terakhir U2J dikali FXPI. Yang terakhir U2J dikalikan dengan FYPJ. Turunan parsial terhadap Y di titik P dikalikan dengan J. Nah ini kalau kita kali-kalikan, saya agak geser sedikit ke sebelah kiri ini. Berarti begini ya. U1 dikali F turunan parsial F terhadap X di P dikali I dikali I kuadrat. Gitu ya. Apalagi ditambah U1 U1 I-nya kita seperti belakang I-nya ya. Kita tulis dulu begini. U1 dikali FY P I dikali J. Betul ya. Yang ketiga apa? Tambah. Oh ini harusnya warnanya sama dengan yang tadi ya. Ya nggak apa-apa ya. Ini saya ganti yang ketiga warnanya. Bolehlah ini aja nggak apa-apa. Kemudian U2 sekarang. U2 apa? U2 dikali FXP gitu ya. FXP dikali IJ. I dikali J. Ditambah yang terakhir U2. U2 dikali FYP dikali J dikali J. Bisa dipahami ya. Nah, ini kalian ingat lagi I dikali I berapa? Berapa J-nya? I dikali I vektor satuan. Ya oke, I kuadrat. I kuadrat. Nih, saya coret-coretan di sebelah sini nih. Di sebelah kanan ya. Nih. Nih. I kuadrat. Itu nilainya berapa? Sedangkan I-nya itu adalah apa? Kalau mau kali aja, kali biasa. Dot product. Jadi I-nya itu kan 10 dikali 10. 1 kan? Ya enggak? Kan 1 dikali 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat gitu kan?
formulanya itu. Atau kalau misalkan kalian menggunakan, ini kita dulu pernah ingat kan, ini kalau ada dua, oh sorry, kalau A dikali B itu adalah panjang A dikali panjang B cos theta, boleh. Kayak ini juga. Kalau I dan I kan tetanya 0, iya nggak? Ya, sekarang misalkan I dikali I. Nah, I-nya itu panjangnya berapa? 1 kali 1. Cos-nya cos 0. Cos 0 itu berapa? 1. Berarti I kuadrat itu nilainya 1. Atau dengan caranya bisa ini atau bisa ini. Nah, kalau I kali J apa? I dikali J. Langsung aja dikalikan. I-nya itu 10 dikali J-nya itu 01. Berapa nilainya? 1 kali 0 ditambah 0 kali 1 gitu kan? Ya, berapa tuh nilainya? Pan, bisa jawab? Pani, I kali J, ini nih 1 kali 0. Jadi ini tinggal ini sama dengan 1 kali 0 ditambah 0 kali 1. Nilainya berapa? 0, Pak. Nilainya 0. Atau kalau pakai formula ini bisa I kali J itu gimana ya? Nah, kan I dengan J itu kan tegak lurus ya. Berarti cosnya 90 derajat. Berarti panjang I-nya berapa? 1. Panjang J-nya berapa? 1. Tapi cosnya 90. Kalau cosnya 90, 0. Gitu. Nah, jadi kalau begitu ada dua yang 0 gitu. Jadi kalau kita tuliskan kesimpulannya di sini, kalau kita tuliskan berarti berarti ini kesimpulannya kan ini dan ini. Nah, ini U1 FXP ditambah U2 FYP. Nah, gitu. Oke ya, paham ya? Jadi pahami. Nah, atau ada notasi yang ringkas, bisa juga sih DUF U-nya U ini ya. DUFP itu adalah boleh nggak? Boleh begini nih. Ini notasi yang lebih ringkas. U1, U2 kurungnya itu siku, kurungnya kayak segitiga gitu. Itu notasi yang lain. Ingat, matematika penuh dengan notasi. Kalau kalian nggak bisa notasinya, nggak bisa bahasanya, nggak bisa mengerjakannya. Nah, ini 1 O2 dikali dengan yang atas. FXP, FYP. Oke, das ini. Tek, tek. Nah, ini notasi ini sama dengan yang di atas. Jadi, saya ingatkan kalau U1, U2 pakai notasi ini artinya adalah U1I ditambah U2J gitu ya. Nah, kalau notasi yang ini satunya lagi FXP, FYP itu adalah FXPI ditambah FYPJ. Nah, notasinya begitu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita lanjutkan ke contoh. Nah, lihat contohnya. Nah kita punya fungsi ya, ingat kita punya fungsi, fungsinya mau saya underline, ini fungsinya. Nah, kemudian ditanyakan find the derivative, the directional derivative of f at 2, minus 1. Gitu ya. Ini fungsinya. Titik yang dicari itu di 2, negatif 1. Vektor arahnya adalah ini. Nah, berarti vektor arahnya ini. Kalau begitu pertama, karena untuk mencari, ini kan pertanyaannya itu adalah, yang ditanyakan DU kan? DU gitu. F di titik P. P-nya itu di situ 2, negatif 1. Gitu kan?
Pertama kita cari dulu vektor satuan untuk A. Nah, vektor satuan untuk A itu adalah U. Karena U itu vektor satuan. Nah, berarti dari A sini kita bisa dapatkan nilai U. U-nya itu vektor satuan dari 4I ditambah 3J. Vektor satuan itu apa? Rumus vektor satuan. U itu sebenarnya adalah A dibagi panjang vektor A. Gitu kan? A itu apa? A-nya tadi 4I ditambah 3J. Dibagi dengan panjang A-nya berapa? Berarti akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sama dengan apa? Tuliskan kembali 4I ditambah 3J dibagi 16 tambah 9, 25 diakarkan 5. Jadi kalau begitu dapatlah kita vektornya, boleh dituliskan begini atau tuliskan seperti panjang juga nggak apa-apa. Notasinya banyak ya, kalian harus benar-benar aware dengan notasi ini. Ini adalah boleh gini, 4/5I ditambah 3/5J. Itu ya. Sama nih dengan yang dituliskan di bukunya. Di bukunya ini dia. Ini adalah U. Oke, begitu. Nah, kemudian kita cari fx. Ini fx-nya adalah 8. Fx-nya adalah 8. Gampang ya, turunan dari 4x kuadrat min x kuadrat tambah 3y kuadrat terhadap x kan 8x min y. Ya, nih 8x min y. Nih 8x min y. Tuh. Kemudian turunan terhadap y-nya ini negatif x ditambah 6y. Nilai fungsi di titik 2, negatif 1 disubstitusi itu 17. Ya udah, berarti du fx-nya. Nah, ini notasi yang tadi saya bilang notasinya menjadi lebih pendek. Nah, ini nih, 4/5, 3/5 pakai kurung seperti ini. Coba perhatikan notasi ini. Nah, ya, dan notasi ini. Ya, ini dikalikan. 4/5 dikali 17 ditambah 3/5 dikali negatif 8, 44/5. Nah, berarti kalau begitu, berapa slope-nya, kemiringannya, turunan berarahnya, berapa rate of change gitu ya, laju perubahan dari fungsi fx, y di titik 2, negatif 1, arahnya 4i ditambah 3j. Ya, 44/5. 44/5 artinya positif. Berarti kalau begitu kita bisa katakan dia positif atau nanjak. Ya, dia positif. Itu contoh yang pertama. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup ya, cukup jelas ya, saya pikir ya, penjelasannya cukup jelas. Nah, kalau yang example kedua ini sama saja, cuman dia perubahannya 3 ya, ini nggak usah dibahas ya, perubahannya 3 nih. Arah vektornya sama, ngitung arah vektornya sama nih. Arah vektornya I ditambah 2J tambah 2K, berarti ini cari dulu vektor satuannya, nanti dapat vektor satuannya ini, kalikan. Gitu. Di titiknya, di mana dia dimintanya di eval di sini titiknya ini, nanti dapat 4/3. Ini juga sama positif dan nanjak juga. Ya. Jadi dia menaik positif slope-nya. Ya, slope-nya naik. Kalau slope-nya negatif kan turun. Oke, gitu. Oke, saya akan masuk ke ini atau gini. Kalian coba ya kita tarik nafas dulu ya. Kalian coba kerjakan dulu. Atau ini saya jelaskan satu lagi ya, maximum rate of change ya. Nah, kita lihat nih, maximum rate of change. Jadi laju perubahan maksimum di Indonesia kan begitu. Laju perubahan maksimum.
Apa itu laju perubahan maksimum? Untuk suatu fungsi yang diberikan untuk suatu fungsi f yang pada suatu titik p gitu aja ya membacanya ya. Ini hal yang wajar gitu ya. It is natural to ask untuk menanyakan pada arah mana suatu fungsi itu changing most rapidly. Dia itu berubah paling cepat. Paling cepat itu berarti paling curam. Jadi kalau misalkan kita berada di suatu gunung, ke arah mana sih kalau kita ingin menanjak paling curam gitu ya? Atau ke arah mana ya supaya kita turunnya lebih landai? Nah, berarti kalau begitu, that is in what direction artinya ke arah mana supaya nilai DUFP tadi, apa tadi DUFP? Turunan berarah fungsi F di titik P pada arah U yang paling besar. Nah, ini kan sudah belajar tentang dot product katanya ya, perkalian titik ya. Nah, arah apa yang paling besar itu? Coba lihat, perhatikan formula DUFP. Produk. Dia itu akan besar, sedangkan tadi saya sudah sebutkan di atas, kalau kita punya A dikali B, itu sama salah notasinya. Jadi kalau kita punya A dikali B, nah ini sama aja dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta. Kayak gitu ya. Panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta. Cos theta itu maksimum kalau nilainya 1 ya. Untuk saat ini ya, untuk di sini kan nilai cos itu pasti paling tinggi 1 ya. Ya kan? Nilai cos paling tinggi 1, paling rendah negatif 1. 1 itu ketika apa? Ketika tetanya 0. Negatif 1 ketika apa? Ketika tetanya 180 derajat atau pi. Ya kan? Fungsi kosinus kan kalau kalian gambarkan begini nih. Siapa yang ingat fungsi cos gini kan? Nah, kira-kira begitulah. Ya, ini 1, ini negatif 1, ini 0, ini 0, ini 90, ini pi per 2. Nah, paling rendah di sini itu ketika pi. Gitu kan ya? Ini negatif 1 di sini ketika pi. Jadi 180 derajat. Nah, berarti kalau begitu ini nilai DUFP ini dapat dimaksimalkan ketika tetanya 0. Dan diminimalkan sangat minimal ketika tetanya adalah pi seperti yang ilustrasi di gambar yang ini. Nah, sehingga kalau begitu suatu fungsi itu meningkat most rapidly, satu fungsi meningkat paling cepat di titik P dalam arah dari gradien dengan besarnya adalah del Fp, dan decrease most rapidly, turun paling cepat in the opposite direction, ya, dalam arah yang berlawanan dengan laju negatif del Fp, negatif norm del Fp, yang ini norm del Fp atau besar del Fp. Nah, coba kita lihat contohnya. Nah, kayaknya kalian sudah mulai loading ya, sudah mulai loading ya, sudah mulai overload ya. Oke, nanti saya kasih istirahat setelah contoh yang ini. Nah, anggap bahwa suatu bug, anggaplah serangga lah, katakan begitu ya. Anggap suatu serangga itu ditempatkan pada suatu paraboloida hiperbolik dengan rumus fungsi paraboloida hiperbolik
ini. Hiperbolik parabola itu ini. Kemudian dia posisinya di mana si serangga tadi? Di 110. Di sini posisinya ya. Seperti di gambar 2. Nah, ini adalah paraboloida hiperbolik itu seperti pelana kuda. Nah, pertanyaannya adalah in what direction should it move for the steepest climb and what is the slope as it start out? Dalam arah mana seharusnya dia bergerak itu paling cepat gitu ya. Paling cepat ya paling cepat tapi the steepest climb ya paling cepat. Pada arah mana dia harus bergerak supaya dia itu mendaki paling curam gitu ya. Steepest itu kan paling curam. Ke arah mana dia kalau di posisi 1.1.0 dia harus bergerak kemana supaya dia itu mendaki paling curam. Dan saat itu berapa kemiringannya saat dia bergerak? Yang dikatakan curam tadi itu kemiringannya berapa? Gitu. Apa yang kalian lakukan? Ya udah, langsung aja cari del F-nya. Del F-nya kan ini ketemu nih. Ya, del F-nya ini fx 1,1 ketika kita substitusi. Ini kan gampang ya. Aduh, maaf. Fx x, y itu negatif 2 kali 1. Nah, jadi kalau kita substitusi ternyata dapatnya ini. Kalau begitu dia harus bergerak ke arah sini. Gitu ya. Kemudian berapa kemiringannya? Ya udah, cari aja besar dari negatif 2i tambah 2j. Besar dari vektor ini berapa? Dapatlah 2 akar 2. Gitu. Jadi coba perhatikan gambar yang sebelahnya. Ini sumbu X ya, ini sumbu X nih. Sumbu X saya tandain warna hijau ya. Ini sumbu X nih, saya tandain ini sumbu X. Kemudian sumbu Y-nya saya tandain tanda merah. Ini sumbu Y. Sumbu Z-nya ke atas. Gitu ya. Nah, ini kemudian kalau dia posisinya di sini nih awalnya. Ada tandanya juga sih di situ. Ke arah mana dia bergerak seharusnya? Berarti negatif 2i, dia berarti kalau begitu negatif 2i. Ini kan X-nya itu negatif, ini ke arah situ negatif ya. Ini ke arah sini negatif nih. Ya, ke arah sini positif. Kalau yang Y ke arah sini dia positif, pos. Ke arah sini dia negatif. Berarti kalau begitu dia arahnya itu 2 ke arah sini, gitu ceritanya nih, 2 ke sini, kan jadi searah sumbu X tapi negatif, 2, kemudian Y-nya positif ke kanan 2. Sejajarkan dengan Y yang di bawahnya, itu dia ke sini. Gak apa-apa, saya di sini. Siapa yang kunci? Saya tutup aja ya. Ya. Makasih Mas Jaya. Oh Mas Jaya mau ini ya, mau malam Sabtuan ya. Oke. Ya, baik. Dan jadi kemana dia bergerak? Nah, bergerak itu resultannya. Nah, ke sini deh dia bergerak. Gitu maksudnya ya. Jadi dia itu paling mendaki itu. Arah ke sini paling mendaki. Coba perhatikan. Ini kan naik tuh. Ini arahnya ya. Saya kasih warna yang biru atau yang hijau. Dari situ paling naik tuh, naik dia ya. Naik. Ini bisa dimatikan Mas Jai. Nah, naik dia nanjak ya. Dia nanjak. Oh, tandanya yang paling paling terlihat tanda merah kayaknya. Nanjak tuh. Nanjak ya. Kalau dia gerak ke situ nanjak kan? Ya, dia nanjak. Dengan kemiringan 2 akar 2. 2 akar 2 itu berapa sih? Kira-kira kalau nanjak 45 derajat. Gitu ya. Ini 45 derajat nih 2 akar 2. 45 derajat. Oke, jadi begitu ya. Oke. Nah, kalau ini di bawah itu peta kontur. Kalau peta kontur bisa kita lihat asalnya dia di sini. Nah, bergeraknya itu
2 negatif ke sini, negatif 2. Kemudian dari sini bisa bisa sini lanjut ke sini. Nah, nah jadi arahnya ke sini. Dia nanjak ke situ. Oke, begitu. Nah, kalau begitu saya akan membiarkan kalian untuk eh, santai dulu ya. Nah, kita berhenti dulu. Kalian pahami itu. Sambil memahami, tolong kalian baca bukunya masing-masing. Kalian sambil memahami apa yang saya jelaskan. Coba kalian kerjakan beberapa permasalahan di sini. Yang pertama, nomor 2 aja. Nomor 2 hanya directional derivatif. Nah, nomor 9 sampai 12, what is the rate of change in this direction? Nah, ini berarti increase most rapidly katanya. Nah, fungsinya yang mudah aja yang 9 atau yang 9 aja ya. Nah, yang 9 udah 2 itu. Kemudian ini kan 9 sampai 12 itu sama ya. Nah, kemudian yang nomor 19. Coba tolong kalian kerjakan dulu 2, 9, 19. Ya, sambil kalian sedikit beristirahat ya. Oke. 5 menit cukup ya. Silakan. Silakan coba dulu. Ini layar tidak saya tutup.
Baik, sudah bisa? Bisa ya? Ini tadi saya di kampus internetnya kurang baik ini di Pakupatan. Suara saya terdengar gak? Siapa nih yang lagi mantau ya? Roda tuh terdengar, Jennya, Palah atau yang lain? Dengar, Kak. Oh, terdengar. Oke, baik. Bisa nomor 2 ya? Nomor 2 kan mudah ini. Apa jawabannya? Nomor 2. Nomor 2 tuh hanya diminta DUFP gitu kan ya. Pertama cari U-nya, berapa U-nya? U-nya dulu deh. Berarti U itu kita cari dari A dibagi panjang vektor A. A-nya adalah I dikurangi J. Panjang vektor A-nya berapa? Berapa, Van? Panjang vektor Panjang A. vektornya itu akar akar I kuadrat Hmm. dikurang J kuadrat. Jadi akar 1 kuadrat ditambah minus 1 kuadrat. Jadi berapa? Jawabannya akar 2. Oke, betul. Ini akar 2. Berarti kalau begitu si U-nya itu kalau demikian adalah kalau kita tuliskan dalam notasi yang sederhana ini seperakar 2 gitu ya. Dibagi negatif 1/akar 2 ya enggak? Gitu kan ya? Atau boleh nulisnya Ya. setengah akar 2 dan negatif setengah akar 2. Boleh ya nulis begitu ya? Oke, atau boleh nulis dengan notasinya di atas boleh. Ya, pokoknya boleh juga setengah akar 2i boleh. Dikurangi setengah akar 2j. Nah, udah. Berarti kita sudah dapat U-nya. Baru kita turunkan. Ya enggak? Berapa fx-nya? Berarti fx-nya berapa? Tinggal dikalikan. Nah, berapa fx-nya? Fx-nya itu adalah berapa? Y Ln X. kuadrat dikali 1/X. Oke. Berarti Y kuadrat per X gitu ya. Kemudian di titik 1,4. Berarti 4 kuadrat per 1. 16 gitu. Ya enggak? Nah, FY-nya adalah X kuadrat. X-nya FY-nya berapa? 2Y ln X. Lagi ln X gitu. 2Y Turunkan ln X, terhadap Pak. Y. Betul ya? Kenapa? 2Y ln X. Nah, saya tethering dulu. Bentar ya. Benar ya, 2Y ln X ya? Nah, 2Y ln X berarti ln X itu berapa? 2Y, Y-nya adalah Y-nya 2. 2 kali 2, 4. Ln 1 berapa? 0. 0. Berarti FY-nya 0. Udah bener ya gitu ya? Udah tuh tinggal dikalikan. Apa yang dikalikan? U dikali del. U-nya itu adalah, boleh nulisnya begini kan? Setengah akar 2, koma negatif setengah akar 2. Nah, pakai yang segitiga ini dikali 16,0. Boleh nulis begini ya. Ini sama dengan
8 Akar 2. Akar 2. akar 2. Udah betul. Ya, 8 akar 2. Oke. Sudah tuh yang nomor 1 begitu. Yang lain juga sama ya. Sampai 8 asal kita bisa menurunkan aja. Oke. Kalau ini 9 sampai 12. Kita lihat yang 9. Di dalam in problem 9 until 12 katanya. Cari unit vektor. Cari suatu vektor satuan dalam ini vektor satuan yang dicari ya. Dalam arah di mana F increase most rapidly, naik dengan sangat cepat di titik P. Nah, berarti kalau begitu ini kita hanya mencari delnya aja ya. Nah, sama cari del. Nah, ini karena terbatas harus begini. Del F di X ya dulu lah gitu ya biar kita berapa del F-nya berarti ini 3x kuadrat gitu ya. 3x kuadrat I betul nggak? Dikurangi Betul, Pak. 5y pangkat Pangkat 4. J. Oke, betul. Nah, sekarang cari del F di 2, negatif 1 berapa? X-nya 2, berarti 3 kali 4, 12I ya. 12I Min 5J. 5Y. Oh, Y-nya 1 ya. Ini Y-nya min 1. Y-nya min 1 berarti plus 5 jadinya gitu. Jadi ditambah 5 ya. Ditambah 5J betul nggak? Betul, Pak. Tapi ini kan baru arahnya. Ya, dicari vektor satuannya. Vektor satuannya. Jadi yang nomor ini dicari vektor satuannya. Nomor ya benar. P-nya titiknya dong. Berarti U-nya berapa? Nah, U-nya ya udah berarti tulis aja oleh kita 12,5 gitu ya. Dibagi 144 tambah 25 berapa? Akar 169. Berarti 13 ya? 13, Pak. Oke, 13. Ya udah. Nah, berarti kalau begitu U-nya itu adalah bolehlah tulis 12/13I. Boleh gini dulu lah. Ya kan? Ditambah 5/13J. Nah, itu dia U-nya. Nah, gitu. Oke. Nah, berarti itu hanya dicari itu aja kan? Oh, what is the Bapak, rate of change? Ya, J-nya itu apa? J-nya bukannya min ya? Kan min satunya disubstitusi ke Y-nya dulu. Y pangkat 4 bukan. Min 1 pangkat 4 itu bukannya jadinya plus. Terus dikali min 5. Jadinya Oh, min sebentar. 5. Ini kalau del F-nya kan 3x kuadrat min 5y pangkat 4 benar ya? Yang ini benar ya? Nah, kemudian yang 2, negatif 1 3 kali 2 kuadrat 4 12 ini benar ya? Dikurangi 5 dikali oh iya benar saya salah. Negatif ini ya. Ini pangkat 4 nggak kelihatan. Oke, benar. Sip, makasih koreksinya ini kurangi ternyata ya, negatif gitu. Nah, ini saya perbaiki. Betul. Ini jadinya negatif. Betul. Oke, makasih. Negatif ya. Berarti ini negatif juga. Ini negatif. Nah, kemudian yang di bawahnya juga ini negatif. Oke. Sip. Nah, gini. Makasih dianya. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah what is the rate of change? Oh, berarti tinggal cari aja besaran dari del F-nya, ya enggak? Nah, panjang del F-nya. Panjang del F-nya ya tadi berapa? 13. 13. Panjang del F-nya gitu ya, atau norm del F-nya itu adalah 13. Sudah terjawab semua. Jadi unit vektornya ini, kemudian laju perubahan ini. Oke, baik. Coba kita lihat yang 19 sekarang. 19. Apa yang terjadi di 19?
temperatur X, Y, Z di suatu titik X, Y, Z dari suatu bola pejal, bola padat, gitu kan ya. Bola pejal yang yang terpusat di ini ya. Itu T X Y Z 200/5 ditambah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Pertanyaan pertama, by inspection, dengan pemeriksaan, tentukan where the solid sphere is hottest. Di mana, di titik mana dia paling panas? Di mana tuh? Cari aja yang membuat dia nilai X, Y, Z mana yang menyebabkan 200/5 tambah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat itu nilainya besar. Di mana paling panas? Di titik apa? Kalian lihat ini secara by inspection coba-coba atau dengan intuitif gitu ya. 200 dibagi 5 supaya nilainya ini paling besar kan X, Y, Z-nya harus 0 gitu aja kan? Ya enggak? X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Kalau misalkan itu 0 semua, berarti temperaturnya 200 dibagi 5, 40. Gitu kan? Nah, anggap saja itu Fahrenheit atau apa gitu ya. 40 Fahrenheit atau 40 derajat juga nggak apa-apa lah gitu ya. Nah, berarti kalau begitu yang paling panas di mana? Di intinya, di pusat bolanya. Ya. Yang paling panas itu di pusat bola di sini di 0,0,0. Dia kan bola tuh, sphere. Ya, solid sphere. Oke. Yang kedua, bisa dipahami ya yang A ya. Yang kedua, find a vector pointing in the direction of greatest increase of temperature at 1, -1, 0. Sama ini. Ya, ini sama. Sama, maksudnya itu sama itu kita menghitung cari del F-nya dulu. Nah, ini kalian turunkan. Nih kalian cari sendiri nih ya. Udah sore, del F-nya cari dulu ya. Del F X, Y-nya cari, turunkan fungsi yang ini. Berarti TX gitu, X, Y, Z ya, X, Y, Z, sorry. TX, X, Y, Z gitu ya. Aduh, ini ditambah TY, turunan T terhadap Y, X, Y, Z gitu. Cari ini, kemudian cari besarnya. Kemudian cari ininya. Del F X, Y, Z-nya. X, Y, Z-nya itu di mana posisinya? Maksudnya di sini berarti. Del F X-nya itu 1, -1, 1 gitu. Ya, gampang kan? Ini kalian keterampilan hanya keterampilan untuk membuat derivatif turunan saja. Nah, kemudian pertanyaan, nah kalau yang C kalian harus baca dulu yang C itu harus baca dulu materi setelah yang tadi dibahas terkait dengan apa namanya itu keturunan terkait dengan vektor gradien gitu. Coba kita lihat vektor gradien. Jadi ini kan apakah vektor dari part B ini, bagian B ini, titik B ini toward the origin gitu. Melewati 0,0 atau menuju gitu 0,0. 0,0,0. Oke, kita lihat dulu sini. Nah, ini yang belum kita pelajari itu ini aja nih, ini. Teorema C saja. Teorema C. Gradien di titik F pada gradien fungsi F di titik P itu perpendikular. Dia tuh tegak lurus. Ini tegak lurus. Tegak lurus. Perpendikular itu tegak lurus ya. Tegak lurus terhadap kurva ketinggian dari F yang menuju P. Nah, yang tegak lurus menuju P. Kurva ketinggian tegak lurus menuju P. Coba kita lihat. Kita lihat contoh 4. Kita punya paraboloida. Paraboloida itu
ini Z sama dengan X kuadrat per 4 ditambah Y kuadrat. Cari persamaan dari kurva ketinggian yang melewati titik 2,1 dan gambarkan. Kemudian cari vektor gradien dari paraboloida di titik P. Kemudian gambarkan gradien di mana poin awalnya itu, titik awal itu di P, di 2,1. Nah, level curve itu kan kita sudah pernah bahas ya. Kurva ketinggian. Berarti ini X kuadrat min 4 tambah Y kuadrat sama dengan K. Nah, kemudian untuk menemukan nilai dari K milik dari level dari kurva ketinggian melalui P, kita substitusi 2,1. Setelah kita ini bisa ya, ini tinggal dimasukin lah di substitusi 2,1. Berarti ini 4 1 ya, 4 2 ya. Dapatlah K-nya 2. Ya, benar ya, dapatlah K-nya 2. Benar nggak ini ya? Dapat K-nya 2. Jadi nanti kalau K-nya 2 jadinya begini. K-nya 2 tahu ya dari mana ya? Disubstitusi ke sini. Disubstitusi ke sini. Jadi 4 dibagi 4 1 ditambah 1 kuadrat 2 1 K sama dengan 1 tambah 1 2 gitu. Oke, kemudian X kuadrat per 4 ditambah Y kuadrat sama dengan 2. Ini kemudian dibagi 2. Dapat ini. Udah jelas ya dibagi 2 ini ya. Nah, ini adalah apa? Elipsoid. Bukan elipsoid. Elip. Ya, elip. Elip seperti ini nih, gambar di sebelah kiri. Oke. Kemudian ini elipnya. Kemudian kita cari delnya. Gampangnya cari del fx di titik 2,1 kemudian i ditambah f-nya di titik 2,1 j, dapat yang ini. Ini gampang kan, tinggal disubstitusi. Ya, dapat i ditambah 2j. Nah, i ditambah 2j itu del f-nya. Nah, del f-nya itu di i, 2j. Ini gambar ini, gambar apa namanya itu, kurva ketinggian ketika K-nya 2 gitu ya. Berarti Y-nya itu 1, X-nya itu 4. Kira-kira begini kok gambarnya nggak sesuai ya. Oke. Nah, kemudian di titik 2,1 ini kalau digambarkan benar nggak sih menurut kalian, ini kalau digambarkan level curve ini gambarnya ini bukan sih? Kayak bukan ya, harusnya X-nya 4 gitu ya. Ini tuh di sini tuh 4 1 2 1 dan ini 4, mungkin benar kali ini ya. Kemudian Y-nya itu 1 harusnya ya di sini. Betul nggak? Y-nya dan yang lain, Fani, Nabila. Ini nih kalau digambarkan ini. Ya. Nah, titik 2,1 sebentar. Kalau titik 2,1 disubstitusikan emang benar ini ya. Titik ya, ini gambarnya ini harusnya 1 di sini. Y-nya itu kan ini Y-nya 2 ya, harusnya 1 betul? Kemudian kan kita itu punya kalau betul betul ini betul. Jadi akar 2 itu 1 koma ya. Ini tuh akar 2 ya. Saya yang salah. Ini akar 2, ini 2 akar 2 ya, ya betul. Betul, ini gambarnya ini betul. Masa gambarnya salah ya? Harusnya yang salah mungkin kita ya. Ini akar 2, titik ini akar 2, ini titik ini negatif akar 2. Kemudian ini adalah 2 akar 2 kan? Akar dari 8, 2 akar 2. Ini 2 akar 2, ini negatif 2 akar 2. Nah, begitu ya. Titiknya 2,1 pasti ada di sini. Nah, pertanyaannya adalah karena menurut teorema tadi perpendikular tegak lurus, pasti dia tegak lurus. Tegak lurus itu bisa kita lihat dari ininya ini. Tarik aja garis. Kok ada itu ya? Ntar dulu saya hapus dulu. Ntar. Ini saya hapus dulu. Kok dihapusnya nggak bisa semuanya? Nah, oke lah, ini jadi lain dari sini ke sini nih. Oops.
Kalau nggak bisa dia, tar dulu ini apa ya? Ini saya hapus dulu ya. Bentar ya. Nah, ini dia itu tegak lurus dengan ini, cari cari yang tegak lurus. Nah, ini. Nah, ini tegak lurus kan? Nah, gitu maksudnya. Jadi tegak lurus berarti arahnya ke atas. Karena dia harus tegak lurus. Di sini nih di teorema yang ini. The gradient of point, the gradien dari f, dari fungsi f di titik P itu pasti perpendicular to the level curve. Berarti dia itu pasti tegak lurus dengan kurva ketinggian. Nah, gitu. Nah, ini tegak lurus nih. Ini dari sini tegak lurus ya. Nah, gitu maksudnya. Berarti kalau begitu, kalau pertanyaannya itu pertanyaannya adalah ini kan pertanyaannya gini, mana-mana, sorry, sorry. Equation kemudian does the equation does ini nih. Draw katanya kan ya. Draw the gradient with its initial point P. Yang ini kan pertanyaannya. Nah, kalau pertanyaannya ini jawabannya ya ini nih. Dia tuh garisnya tegak lurus ke atas. Berarti arah vektor gradiennya itu tegak lurus dengan level curve, kurva ketinggian. Oke. Nah, seperti itu cara cara menyelesaikannya. Ini ada ilustrasi yang berbeda. Nah, contoh misalkan kita punya fungsi. Fungsinya kayak begini. Kemudian setelah dibuat kurva ketinggian seperti yang gambar sebelah kanan. Ini level curve, ini kurva ketinggian. Kurva, kok begini ya kurva nulisnya nggak apa-apa lah ya. Ini kurva ketinggian. Ketinggian. Nah, gitu. Nah, ini kan kurva ketinggian contohnya tuh bentangan ini kurva ketinggian ya. Ini contohnya ini kurva ketinggian. Nah, kalau kita punya titik di sini, kemana dia? Pasti tegak lurus ke sini. Gitu arahnya. Ya. Kenapa arahnya ke atas? Kenapa nggak ke bawah? Ini harus dicoba oleh kita. Ini arahnya ke atas ke sini arahnya. Ya ke apa namanya itu tegak lurus dengan masing-masing ini, bukan ke dalam ya arahnya itu. Oke? Ini juga ini selalu ke sini arahnya. Selalu ke sini. Tapi tegak lurus kurva ketinggiannya. Ini tegak lurus, ini tegak lurus, pasti tegak ini tegak lurus. Ini tegak lurus gitu. Ini juga tegak lurus, ini juga tegak lurus gitu maksudnya. Nah, coba kita ya. Ini ini kontur plotnya begini. Perhatikan bahwa, nah di sini kita lihat ada ini. Nah ini nih, ini ya. Perhatikan bahwa gradient vector itu perpendicular to the level curve, and that they do point in the direction of greatest increase of z. Nah kemudian apa kemana dia arah yang paling besarnya di titik ini? Nah arah yang paling besar itu adalah menuju ke sebelah kanan, sama seperti yang ini. Ini di titik ini. Kenapa arahnya ke 2,1? Kita perhatikan di sini. Ini saya akan perjelas yang contoh yang tadi ya, yang contoh yang ini. Ini kan arahnya itu I ditambah 2J ya. Dari mana I ditambah 2J? I tambah 2J itu berarti dari sini itu X. X-nya itu adalah satu satuan ke sini. Ini saya hapus dulu deh. Mana nih? Tabrakan. Ini saya hapus ya. Ini dari sini ke sini. Ini juga saya hapus. Nah, ini juga dihapus lagi. Nah, ini satu misalkan dari titik ini. Ya, kemudian setelah itu, kalau ini satu, dua kalinya kemudian ke atas. Draw aja ya. Nah, yang ini. Ini dua. Ini satu ke kanan, dua ke atas. I ditambah 2J, maka arahnya ke sini. Gitu ya. Nah, ini juga bisa kemana arahnya kalian cari turunannya. Gitu, kira-kira. Nah, oke. Ada yang mau bertanya? Silakan terkait dengan example 4. Tegak lurus. Pasti tegak lurus. Tegak lurus itu ya ini tegak lurus. Jadi dari sini ke sini satu satuan, kemudian ke atas dua satuan. Nah, itu pasti dia tegak lurus. Atau kita lihat aja gambar dia tegak lurus.
Begitu ya. Berarti itu arah kemana yang paling besar. Nah, ini pasti dia ke kanan karena ini kan titik di sini, titik di paling bawah ini kan paling rendah ya nggak? Lihat gambarnya di sebelah kiri, paling rendah kan? Nah, pasti dia arah panahnya itu nggak ke bawah gitu loh. Nggak menuju ke titik ya nggak? Karena kita mencari yang paling gradien yang paling besar, arah gradien paling besar. Makanya ini panahnya ke sini. Dia yang nanjak-nanjak di sini kan nanjak-nanjak di sini nih. Ya, ini titik poin ini titik ini paling rendah nih, titik paling rendah. Nah, berarti semua arah itu pasti naik ke sini, naik steepest disk-nya itu, gitu ya. Maka ini arah gradien vektornya juga ke sini. Yang ini ke sini, tegak lurus dengan ini. Tegak lurus dengan ini. Nah, gitu ini juga sama. Semua ke sini jalannya. Ini ke sini karena dia nanjak. Begitu kira-kira. Oke. Nah, coba kita lihat yang terakhir, higher dimensions. Nah, bagaimana dengan dimensi yang lebih tinggi? Nah, lihat gambarnya aja ya. Nah, lihat gambarnya dimensi yang lebih tinggi, lihat gambarnya di sini. Nah, kalau misalkan kita punya fungsi 2 peubah, gambarnya permukaan. Kalau fungsi 3 peubah, nggak ada gambarnya. Ya kan? Karena 4 dimensi, ya nggak ada. Kita nggak bisa ilustrasi itu. Nah, tapi ini kalau kurva ketinggian untuk fungsi 2 peubah itu bidang. Nah, yang bawah ini. Tapi kalau kurva ketinggian untuk yang 4 dimensi, 3 dimensi, ini kurva ketinggiannya. Jadi numpuk-numpuk begini ya. Jadi bentuk permukaan-permukaan gitu. Oke. Ya ini dengan yang bawah menjelaskan yang ini tuh jasanya ke sini, ini jelasnya ke sini. Itulah kira-kira ilustrasinya. Nah, coba example 5. Contoh 5 ini terakhir lah. Example 5, if the temperature, jika temperatur di sembarang titik dalam suatu homogeneous body itu apa ya? Ya badan yang homogen gitu ya. Maksudnya itu homogen itu kalau besi semua apa namanya itu kalau patung semua bahannya itu besi gitu ya. Kayak gitulah. Temperaturnya itu ini formulanya. Nah, 3 peubah. What is the direction of the greatest drop? Oh, sama ini ya. Tinggal turunkan nanti dapat ini. Oh, ini gampang. Ya. Oke, baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan. Nanti kalian kerjakan latihan di Sepada ya. Nah, kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Sambil saya akan melakukan presensi. Silakan, silakan. Yang mau bertanya. Ada yang mau nanya? Sudah mengerti? Oke, saya coba presensi dulu ya. Ini kelas BD ya. Kelas BD, pertemuan kelima. Turunan berarah dan gradien. Simpan. Oh, salah. Malah ke sini. Oh, ini kelas apa ya? Kelas B kali tadi saya klik kelas B. Ini kelas B ya, kodenya. Baik. Ya, saya akan bikin yang kelas D.